Hai Jenderal dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast pendek. Dan gue Samuel Beritolam, kali ini gue gak sendirian, gue ditemenin sama Halo guys, gue Karen. Ya, gue ditemenin sama adik gue sendiri. Dan episode kali ini adalah episode idenya dari si Karen. Yo aido. Jadi idenya kamu mau ngapain, Ker? Pengen apa ya, kita bagiin cerita horor aja gitu, kayak cerita pengalaman-pengalaman kita. Karena kita kan satu rumah nih, pengalaman. Terus ya pengen ceritain aja pengalaman kita. Jadi kita punya cerita serem-serem, bukan nggak tahu sih serem atau enggak, menurut kita sih ya biasa aja. Serem sih. Ya nakutin sih. Ya gitu. Ya jadi ini ceritanya benar-benar nyata, nggak diada-adain. Buat. Dan orang tua kita pun tahu cerita ini kayak gitu. Dan hantu itu pasti ada di mana-mana gitu. Mau lu di rumah, mau lu di tempat ibadah juga ada sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya. Dan gue mau cerita duluan, habis itu nanti ganti-gantian. Habis gue Karen, habis Karen gue gitu sih. Jadi kita ada punya. Harus banget gitu. Habis lu gue, habis gue lu. Karen ini kan cerita horor. Gak bisa serius. Oke, serius. Oke serius. Ini ceritanya horor. Kita mulai sama cerita gue apa ya? Tentang waktu gue udah tinggal sekeluarga sama Karen, sama nyokap gue, sama bokap gue dan adik-adik gue. Jadi Pamulang 2 ya? Kejadiannya di Pamulang 2, Tangerang Selatan. Dan ternyata memang rumahnya udah angker ya. Lebih dari 10 tahun yang ditinggalin. Iya, itu ceritanya kayak kita nempatin tuh bener-bener rumah itu kosong 10 tahun gitu loh. Ya, terus akhirnya dikontrakin. Yang punya Pak Haji bukan sih? Iya. Iya, Pak Haji. Dan di sana ternyata orang-orangnya cerita, yang di tetangga-tetangganya cerita kalau memang yang serem tuh di bagian apa sih atas itu namanya, Kira? Loteng. Bagian loteng. Dan kalau lu tahu nih Dral, lotengnya itu buat tidur gua sama adek gue yang cowok, si Clement. Itu parah banget sih. Iya, jadi kita berdua suasananya tidur di atas. Dan kayak gimana ya cerita, tempatnya itu kayak ya kotak biasa gitu ya, di loteng lah. Dia banyak sekat-sekat sih sana. Iya, dan di belakangnya tuh kayak ada apa itu namanya, yang ada pintunya tuh loh. Oh iya, tempat air ya. Iya, terus ada balkon ya, balkon lupa. Kecil. Ya, ada balkon. Dan itu pun balkonnya nggak tahu dibuat apa sebenarnya. Dan kalau lu di balkon sana ya kayak ngeliat sekitar tuh cuma rumah aja. Menikmati senja. Ya, anak senja. Okay. Dan memang serem sih suasana awal-awalnya itu. Pas gue kesana, sebelum keluarga gue datang, gue lihat kesana itu di sananya yang kayak gak enak gitu lah hawanya, karena memang sumpek ya tempatnya akhirnya. Banget. Itu kayak rumah Jawa gitu. Ya, rumah Jawa itu kayak gimana sih? Kayak dia ada pelitur-pelitur aksen Jawanya, ingat gak sih yang di dapur? Terus ada aksen. Ya itu sekatnya banyak banget sih jadinya. Banget. Dan likak-likuk. Rumahnya gak gede banget sih ukurannya. Iya, tapi lumayan lah. Ya lumayan, 2 rumah jadiin satu sih. Iya, 2 rumah jadiin satu. Ya, dan satunya tingkat lah. Ya, satunya tingkat, ada lotengnya gitu sih. Terus singkat cerita, semuanya udah berjalan, kehidupannya udah berjalan gitulah sekeluarga. Dan suatu saat, gue waktu itu kalau nggak salah gue pulang kerja deh. Ya, pulang dari kantor, gue udah capek. Jadi gue langsung mau naik ke atas, mau kayak langsung rebahan dulu kan. Gue orangnya kayak malas banget ya. Pulang cuci tangan, cuci kaki atau mandi gitu. Gue pokoknya rebahan dulu setengah jam. Nah pas gue di tangga, jadi kan tangganya pun nggak panjang-panjang amat, jadi tangganya tuh kayak pendek, letter R, dan itu kayak tangga zaman dulu nggak sih? Iya sih. Tangganya bilang kayak Jawa-Jawa gitu pokoknya deh. Ya tangganya kayak pendek-pendek gitu. Iya. Nggak kayak tangga yang ada sekarang gitu kan. Ukurannya kayak lebih kecil gitu. Benar kecil. Gue udah nyampe ke atas, jadi pas bener-bener habis tangga itu ada lampu gitu. Ada apa, stop kontak lampu. Nah itu keadaan kan pas di atas tuh gelap. Mungkin karena si Clement juga belum pulang, jadinya lampunya nggak dinyalain. Nggak ada orang. Terus gue naik ke atas, gue mau nyalain stop kontak. Pas gue mau nyalain, gue lihat ke depan itu tiba-tiba kayak ada yang hitam tinggi gede banget. Waduh. Iya, gue kayak kaget itu, beneran kaget Indra. Jadi kayak apa nih? Kayak ngelewatin gitu ya. Iya, dia jalan ke gue jalan ke dia. Bukan jalan ke dia, tapi gue memang bener-bener mau nyalain stop kontak karena udah capek banget kan. Papas-papasan. Ya papas-papasan, pas gue mau nyalain stop kontak, udah nyentuh, dia udah ngelewatin gue. Seriusan. Ya tapi karena mungkin gue percaya sama Tuhan gue,
jadi dia nggak bisa masuk ke badan gue gitulah istilahnya. Pas gue nyalain ya udah, habis itu udah nggak ada apa-apa tuh. Akhirnya gue tidur aja, dan besokannya gue baru ceritain ke orang tua gue, dan gue baru tahu tetangga-tetangga di situ pada bilang memang di loteng itu yang paling serem sih. Iya, dan waktu itu tetangga itu temen gue kan, dia pernah cerita, dia nanyain gitu. Nanya gimana kan? Kayak lu tinggal di situ nggak ngerasain apa-apa? Nah, terus? Itu kan di situ di tempat parkir dulu pernah ada pocong, dia bilang kayak gitu. Tempat parkir yang mana? Tempat parkir mobil itu? Iya, terus ya gue kayak halah apaan sih, nganggep remeh doang gitu kan, karena kita baru pindah, nggak tahu apa-apa gitu. Tapi takut nggak sebenarnya? Takut. Dan yang di loteng itu orang-orang ceritanya sih ada kuntilanak. Kuntilanak ceritanya. Oh kuntilanak. Iya. Iya, orang-orang ceritain ngeliat kuntilanaknya. Cuman kalau genderuwo tadi bener-bener gue baru ngerasain sendiri dan nggak ada yang cerita. Dan ini yang kuntilanak nih. Jadi keadaan malam-malam nih ceritanya beda ya, udah beda ya. Jadi kayak udah malam banget, jam 2 kalau nggak salah atau setengah 3 gitu. Terus gue tidur. Nah ini kasurnya tuh kayak nggak kasur tinggi gitu, yang kasur pendek gitu lah. Jadi kasur langsung bawah gitu loh. Iya, terus gue kayak kebangun, dan itu kebangunnya tuh kayak ngerasa ada kuntilanak ya. Subuh ya? Subuh jam setengah 3-an kalau nggak salah. Oh, di pikirannya langsung muncul celeng gitu. Wah, ini kenapa ini ada kuntilanak ini? Oh iya. Dan aku bangun, Ker. Kalau kamu tahu, itu ada kaca, masih ingat kaca yang panjang? Ya, inget banget lah. Yang tinggi lah. Di dekat meja. Kacanya kan tinggi tuh. Terus pas banget di depan kacanya kursi. Merinding. Iya. Oh my god. Jadi kalau misalkan lu cari di Google gitu misalkan, kuntilanak suka muncul di depan kaca sama kursi. Biasanya. Dan aku baru nggak pas melek gitu kan, kuntilanak. Nggak ada, ngapain ada kuntilanak, terus aku merem. Tidur lagi sekian detik langsung melek ini. Waduh, ada kursi, ada kaca. Aku merinding, seriusan ini merinding mau cerita. Iyalah, aku juga. Terus tiba-tiba langsung aku bangun, kursinya aku pinggirin. Karena takut kan nggak bisa tidur kan. Iya. Tapi bener-bener pas melek tuh kayak ada putih-putihnya, cuman sekilas doang gitu loh. Ya, dan aku itu orangnya yang ngelihat hantu tuh nggak langsung jelas gitu, kecuali yang tadi ya, yang apa itu namanya genderuwo tadi benar-benar jelas tinggi sih. Dan itu agak lama. Kalau yang hantu-hantu lainnya kayak sekilas-sekilas aja kayak gitu sih. Nah, kalau kamu ada cerita nggak kan? Mungkin dulu nih. Gimana? Gua nggak tahu kelas berapa, pokoknya lupa. Ini gue masih tinggal di Madiun. Oke. Masih sama berempat doang ya. Iya, aku udah di Jakarta. Nah, kamu di Jakarta. Terus ini posisinya lagi komsel di rumah. Ada jarak gereja gitu lah. Iya, ada jarak gereja. Terus kita biasalah anak kecil kan nggak ikut komsel kan. Kita masih nggak ngerti. Habis itu sendirian tuh kamu? Ya komsel tuh btw persekutuan gitulah. Iya, jarak gereja. Jarak gereja. Terus nggak sendiri, sama Clement sama teman-teman yang lainnya juga banyak kan. Terus kita lagi main yang kata itu loh, apa itu, petak umpet? Bukan, yang pokoknya merem terus nyari-nyari. Jadi kita sembunyi gitu kan. Nah, posisinya sama kayak gini lah. Ini kasur. Iya. Pokoknya sebelah kanan tuh kasur kan. Nah, temen gue lagi jadi yang ininya nih, nyari-nyari orang nih, ntar siapa gitu yang kan. Yang kena gitu ya. Gue ngumpet sama Clement kan, karena kita kan satu tim gitu kan. Iya. Di kasur. Habis itu kita lagi bener-bener itu depannya kita madep jendela gitu loh. Jendelanya kebuka dikit. Kayak gini lah, kebuka dikit. Iya, jadi kayak jendelanya tinggi gak itu? Enggak sih, jendelanya nggak terlalu tinggi segini lah. Jendelanya kayak ya biasa aja gitu. Biasa. Jendela rumah kebuka gitu dikit loh. Gitu ya? Kebuka dikit. Terus kita lagi lihat tuh, semuanya kan pada komsel, nggak ada orang lagi kan selain kita. Dan kamu ngumpetnya berdua sama si Clement? Sama teman-teman lainnya. Kita ngumpetnya berdua di kasur sih. Kita cuman gini tuh ngumpet. Awas gitu kan, masih kecil tuh. Nah, waktu kayak tiduran gitu ngumpetnya? Iya, tiduran ngumpet gitu. Teman-teman mau nyari, temen gue mau nyari gitu. Gue nggak sengaja lihat jendela. Terus kamu lihat apa itu? Rambut panjang, terus putih. Bajunya putih, lewat. Sekilas doang tapi. Astaga. Iya, benar-benar sekilas dia lewat aja gitu. Lewat, dia pakai baju putih. Cepet nggak atau jalan kayak biasa, orang biasa gitu, gitu.
Tapi dia nggak kelihatan mukanya sih. Oke. Gue masih ketutupan rambutnya banget. Serius? Ketutupan iya. Terus Clement ngeliat nggak tapi? Kayak Clement ngeliat deh waktu itu karena udah masih dulu tuh. Tapi gue inget banget. Terus apa namanya, si Clement mungkin udah lupa ya karena kan masih kecil, apalagi dia orangnya lupaan kan, jadi gue yang inget gitu kayak bener-bener jelas banget. Terus kayak kuntilanak mungkin ya. Terus kita langsung lari tuh, ketakutan langsung. Gue langsung cerita tuh ke semuanya, ada yang lewat sini, siapa? Kita langsung ke belakang nyari, nggak ada orang tuh. Iya. Udah pada ketakutan langsung ikut komsel. Itu udah komsel. Nah, ceritanya yang selanjutnya nih, gue mau ceritain hampir sama jenisnya. Cuman tadi yang kamu kan kuntilanak putih. Ini kuntilanaknya merah. Bajunya merah. Astaga. Kalau menurut orang-orang, nggak tahu gue ya, gue sendiri nggak tahu sih. Kalau menurut orang-orang sih kuntilanak kan ada dua, ada yang putih sama merah. Kalau menurut orang-orang tuh yang merah tuh biasanya lebih jahat. Yang biasanya bisa ngebunuh. Tapi gue nggak tahu sih. Kalau kita percaya Tuhan, kita taat sama Tuhan, nggak bakal berani dia. Ya, dia nggak bakal berani, kita nggak bakal diganggu. Karena kita dilindungin. Tapi dia pasti bisa kayak apa yang ngegodain lah. Munculin diri. Ya, munculin diri. Nah kebetulan kalau aku itu nggak dimunculin Ker. Terus? Jadi sebelum dari gua ini drone gua ditemuin sama dia, almarhum kakek gua tuh tinggal berdua, tidurnya bareng gitu lah di satu kamar gitu. Nah ini bener-bener baru pindah dan gua masih tinggal sama tante gua. Gue belum ketemu sama keluarga gue, jadi keluarga gue belum pindah gitulah istilahnya. Nah terus keadaan kamarnya tuh jendelanya nggak ditutup, nggak ada gordennya. Ya masih dan baru lah ya. Itu kacanya gede banget, asli nggak bohong, kacanya gede banget. Dan jadi posisinya si almarhum kakek gue itu ngelihat ke arah si jendelanya itu. Nah kalau gue kebalikannya, iya kebalikannya, kita beda kasur. Jadi kalau gue ke arah pintu, ya ada badapan gitu sih. Nah suatu saat pas malam-malam almarhum kakek gue kayak kebangun gitu, dia sendirian. Dia benar-benar sendiri di rumah. Nah tiba-tiba ada cewek lewat. Waduh. Cewek lewat terus kayak, jadi arah jendelanya itu nggak keluar Ndral. Jadi kayak lorong gitu dari dapur. Belakang. Ya di rumah bagian belakang itu dapur, jadi lorong gitu kan. Nah itu ada kuntilanak warna merah ternyata. Tapi terus? Almarhum kakek gue bilangnya itu kayak cewek panjang rambutnya, terus jubahnya warna merah kayak gitu. Kamu juga lihat? Aku enggak. Jadi ini kejadiannya setelah kakek gue meninggal. Terus? Beberapa tahun kemudian dong. Nah posisinya suatu ketika gue tidur itu mepet banget sama jendelanya dan udah dikordenin. Kejadiannya itu jam 3 subuh lagi. Jam 3 subuh kejadiannya. Jadi gue itu kayak kebangun lagi. Ya kan kayak kebangun tapi kayak ngedengerin suara tante gue itu kayak berisik gitulah, kayak belum tidur gitu ya kan. Terus? Nah gue kebangun, loh kok tante belum tidur ya jam segini, ini jam berapa? Jam 3. Waduh, masa begadang sampai jam 3 subuh. Tapi emang biasanya tante gue tuh memang suka begadang sih, jam 3 jam 4 baru tidur gitu sih. Terus udahlah gue tidur lagi gitu kan. Tiba-tiba ada suara bayi. Waduh, terus? Suaranya tuh kayak nangis. Deket gitu. Jadi guys, kalau kata orang suara dekat itu berarti jauh hantunya. Kalau suaranya jauh berarti dia dekat. Terus ini? Nah ini anak bayinya suaranya jauh, dekat. Ya terus tiba-tiba suara bayi siapa tuh? Suara bayi tetangga kali ya, tetangga. Langsung mikir tuh ya. Tetangga kali ya. Mungkin kebangun jam segini. Terus tiba-tiba aku tidur tuh Ker. Terus selanjutnya selang beberapa detik kemudian ada suara ketawa. Merinding asli, nggak bohong, ini merinding banget. Kayak gitu, halus banget ketawanya, serius. Itu suaranya jauh. Langsung aku melek langsung aku cari Spotify. Terus aku langsung muter lagu rohani, lagu gereja. Bener-bener itu kaget setengah mati dan langsung doa nggak? Aku langsung ngeh kalau itu adalah kuntilanak, karena setan yang ada anaknya itu pasti kuntilanak. Benar-benar. Kata orang kayak gitu sih. Dan besok paginya aku kayak konfirmasi lah ke tante aku. Tante cerita. Aku cerita ke tante aku, Tan, semalam tante ini nggak, apa itu namanya, tante dengar, bangun nggak? Belum tidur ya jam 3. Terus kata tante dia belum tidur ternyata. Mungkin kalau tante gue dengerin pasti dia inget cerita tentang ini. Dan
tante gue jadi kayak setelah kejadian itu dia kayak ngedoain lorongnya gitu lah biar pergi gitu. Nah dan akhirnya setelah kejadian itu juga kasur gue jauhin dari jendela. Gue takut seriusan, gue nggak bohong. Itu hal yang mengerikan sih, pengalaman yang bener-bener apa ya, serem sih. Kalau genderuwo tadi gue mikir ya itu nggak serem. Kejadiannya itu setelah kuntilanak itu dan gue nggak takut, itu cuma kayak kaget doang. Tapi kalau kuntilanak kayak bener-bener ngerasain experience-nya gitu loh. Terus kalau kamu ada lagi nggak cerita? Aku ada lagi nih. Di mana ceritanya? Di rumah sini sih. Di rumah baru ini. Kalau gue tadi kejadian di Pamulang Permai. Yep. Nah kalau Pamulang Permai tadi kuntilanak merah itu dulunya kebun dan sering ngebuang anak di sana. Dan ibu-ibu yang punya anak atau ibu-ibu gitu pada dibuang di sana zaman dulu. Kasian banget. Itu kejadian di Pamulang Permai. Ya, Tangerang Selatan juga. Nah kalau Karen kejadian di sini nih. Pamulang. Ya. 1. Ya Pamulang 1, 2 Permai. Banyak menjelajah. Jadi Tangerang Selatan juga kejadiannya. Terus gimana kan kalau kamu ceritanya? Kalau aku waktu itu kayaknya baru pindahan apa ya? Baru pindah. Lupa deh. Terus lagi belajar bener-bener di rumah sendirian di kamar mama sih. Oke. Lagi belajar. IPS tuh lagi bener-bener serius. Kamu sama siapa waktu itu? Sendiri. Nomor sendiri pada pergi itu semuanya. Oke. Aku di kamar sendiri. Habis itu aku belajar tuh serius belajar. Kan. Terus tiba-tiba apa yang kamu ngeliat sesuatu atau apa? Enggak. Gitu? Aku nggak pernah ngeliat gitu sih, tapi apa suara kali ya bunyi? Iya. Ada suara gitu. Ada padahal suara. Lagi sendiri gitu. Ngorok, bener-bener persis ngoroknya papa. Di mana posisinya? Posisinya di mana itu? Berasal dari kamarnya papa. Aku di kamar yang jadi kamar kamu kan? Kamar aku, dinanya kamar aku, sebelahnya kamar mandi, sebelahnya kamar papa. Nah itu deket. Nah kan posisi di rumah sendiri nggak nyetel TV dong. Iya. Bener-bener sunyi, lagi belajar buat ujian gitu kan. Terus tiba-tiba ada suara ngorok papa. Wah. Kamu kaget tuh tiba-tiba? Aku buka pintu, aku nengok kan. Nggak ada. Aku perjelas tuh suara emang ada apa nggak? Nggak ada. Aku jelasin. Ada. Masih ada ngorok. Terus aku tutup langsung. Aku takut tuh. Ya itu kalau pas kamu buka itu masih ada suaranya. Seriusan? Serius. Terus aku langsung telepon waktu itu, papa nggak bisa telepon kan. Habis itu aku telepon Saski tuh. Langsung teleponan Saski. Buat nemenin sih. Oh kirain Saski sini nggak? Udah malam itu ya? Oke. Terus kalau yang aku kejadiannya tuh udah sama di sini gitu. Di kejadian rumah yang baru kayak gitu kan. Nah kejadiannya tuh malam-malam dan pas 2:30 juga. Dan 2:30 itu posisinya kan kamar gua itu ngadep banget sama dapur kayak gitu. Jadi dapurnya tuh nggak ada pintunya, langsung ada kayak lorong dikit itulah, ada mesin BTW cuci. Kamar gue. Ya tapi gua pakai. Nah malam-malam gua kayak kebangun. Terus minum lah, terus ke toilet kan. Terus balik lagi kayak gua ngeliat di belakang gue itu kayak ada sesuatu hitam. Lewat kayak, atau gimana? Nggak lewat, kayak bener-bener berdiri gitu. Terus kayak gue paling juga kayak bayangan aja sekilas gitu kan. Terus ya udahlah gue tidur. Terus kayak gue kebangun lagi, kayak gue ngeliatin itu di arah sana kan bisa ngeliatin dapur langsung kan. Kayak item-itemnya itu kayak langsung ke lorongnya itu ngilang pelan-pelan gitu, terus ngilang. Nah kayak gue ngerasa paling juga pikiran gue halusinasi ya. Terus tiba-tiba selang berapa detik langsung si Haiki, anjing gue, jadi gue punya anjing warnanya hitam kan, namanya Haiki, tiba-tiba langsung bangun dan gonggong gitu ke arahnya lorong itu. Bener-bener dia kayak nggak ada angin, nggak ada apa. Kalau memang hewan tuh kan punya firasat ya, dia bisa ngerasain peka kan. Nah langsung gong situ, terus Clement juga bangun tuh langsung tuh kayak apaan sih gitu kan. Terus akhirnya udah, gue juga kayak kaget dan baru ngeh kalau itu memang nenek. Dan gue ngerasa sih itu kuntilanak tapi yang udah tua usianya. Dan memang itu kejadiannya nggak sekali, 2 kali aja. Dan di sini memang serem ya. Iya, ini udah didoain sih. Udah didoain dan itu udah nggak ada lagi. Dan memang ini tempatnya kayak yang apa itu namanya, serem, gak pernah ditinggalin gitu sih. Sama sih, cuman lebih lama yang itu ya, Pamulang 2 ya. Iya, yang kejadian genderuwo itu sih sama. By the way, Samuel itu kayak dari dulu ya, dia kayak punya ini apa ya? Ya kayak bisa ngerasain aja sih, cuman nggak pernah ketemu langsung. Cuman peka, dia tahu kalau misalnya ini ada ini, makanya dia kayak waktu pindah-pindah dari rumah Pamulang Permai, di rumah tante itu, dia ngerasain Pamulang 2 juga.
Iya sih. Gue juga. Cuman nggak pernah langsung papa ketemu depan-depanan kecuali kayak Gendru, cuman nggak terlalu jelas banget sih, dan sekilas aja. Oke, itu cerita dari kita. Mungkin next time kita bakal bagi-bagi cerita yang lainnya. Oke, kayaknya next cocokan yang ketawa-ketawa ya gue ya, nggak bisa kalem begini. Iya, tapi mudah-mudahan kalian bisa dengerin dengan ketakutan kalian. Yaps. Oke, jangan lupa selalu percaya sama Tuhan. Kalian gak bakal diapa-apain kok kalau kalian taat sama apa yang Tuhan Yang Maha Esa suruh, kayak gitu kan. Kalian akan bakal dilindungin. Dah. Gua Samuel Beritolam dan gua Karen Beritolam. Have a nice day. Goodbye.